Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Jika hari ini video ini muncul di berandamu, jika matamu berhenti sejenak di sini, dan hatimu tergerak untuk mendengarkan, maka ketahuilah, ini bukanlah sebuah kebetulan. Tidak ada satupun kejadian di dunia ini yang luput dari izin dan kehendak Allah. Bahkan pertemuan sederhana antara dirimu dan tayangan ini pun sudah tertulis jauh sebelum engkau dilahirkan ke dunia. Maka bersyukurlah. Bersyukurlah karena masih diberi waktu. Bersyukurlah karena masih diberi rasa. Bersyukurlah karena hatimu masih mampu bergetar ketika kebenaran mengetuknya perlahan. Banyak manusia hidup, namun jiwanya tertidur. Banyak manusia bernapas, namun hatinya mati rasa. Jika engkau masih mampu merasa ada sesuatu saat mendengar kata-kata ini, maka itu adalah tanda kasih sayang Allah yang belum dicabut darimu. Setidaknya, sebelum melangkah lebih jauh, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah, sholawat itu akan menjadi bukti kecil kecintaan kita kepada Rasulullah, dan semoga kelak menjadi jalan untuk mendapatkan syafaat beliau di akhirat. Jika engkau memiliki doa, harapan, atau hajat yang sedang engkau simpan dalam diam, tuliskanlah. Biarkan kita aminkan bersama-sama, karena tidak ada doa yang lebih kuat selain doa yang lahir dari hati-hati yang sama-sama berserah. Saudaraku, tidak semua manusia berjalan di bumi dengan membawa hawa yang sama. Ada sebagian kecil jiwa yang kehadirannya menimbulkan rasa aneh, bukan karena sikapnya, bukan pula karena ucapannya, melainkan karena getaran yang dibawanya. Orang-orang yang baru bertemu dengannya sering merasa seolah pernah mengenalnya di masa lalu, entah kapan dan di mana. Rasa itu tidak bisa dijelaskan dengan logika, tidak bisa dibuktikan dengan ingatan, namun terasa nyata di relung batin. Mungkin engkau salah satunya. Mungkin selama ini engkau sering bertanya dalam hati, mengapa banyak orang bersikap akrab padahal baru pertama kali berjumpa? Mengapa sebagian orang mudah percaya, mudah bercerita, bahkan membuka luka-luka lama yang tak pernah mereka ceritakan pada siapapun? Engkau tidak memaksa, tidak meminta, bahkan kadang hanya diam. Namun mereka datang sendiri, seolah hatinya mengenal hatimu. Hawa aneh itu bukan keanehan yang menakutkan. Ia bukan sesuatu yang harus dibanggakan, apalagi disombongkan. Justru seringkali hawa ini menjadi beban yang sunyi. Karena jiwa yang membawa getaran halus biasanya juga memikul rasa yang lebih dalam. Engkau lebih mudah tersentuh, lebih cepat merasa lelah secara batin, dan sering menangis tanpa tahu alasan pastinya. Ada kalanya engkau terlihat kuat di luar, namun rapuh di dalam. Ada saatnya engkau tertawa bersama banyak orang, tetapi ketika sendiri, hatimu terasa sangat sepi. Kesepian itu bukan karena kurangnya manusia di sekelilingmu. Kesepian itu lahir karena jiwamu rindu pada sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh dunia. Rindu kepada ketenangan sejati. Rindu kepada makna. Rindu kepada Allah, meski mungkin engkau sendiri tidak sadar akan hal itu. Jiwa-jiwa seperti ini seringkali tidak betah hidup hanya untuk rutinitas, hanya untuk dunia, hanya untuk mengejar pengakuan manusia. Sejak kecil, mungkin engkau sudah merasa berbeda. Bukan lebih hebat, bukan lebih mulia, tetapi berbeda. Engkau melihat dunia dengan cara yang tidak semua orang pahami. Engkau mempertanyakan hal-hal yang dianggap biasa oleh orang lain. Engkau merenung tentang hidup, tentang mati, tentang tujuan keberadaanmu, bahkan ketika usiamu belum dewasa. Namun pertanyaan-pertanyaan itu sering engkau pendam sendiri, karena tidak semua orang siap mendengarnya. Saudaraku, hawa yang membuat orang merasa pernah mengenalmu sebelumnya itu bukan berasal dari wajahmu, bukan dari suaramu, bukan pula dari caramu berbicara. Ia berasal dari kedalaman jiwa yang membawa cahaya fitrah. Cahaya yang masih terjaga, meski tertutup oleh luka, kecewa, dan lelahnya perjalanan hidup. Cahaya itulah yang mengenali cahaya pada diri orang lain. Ketika dua cahaya bertemu, meski terhalang oleh tubuh dan waktu, jiwa tetap saling mengenali. Namun, jalan jiwa terpilih bukanlah jalan yang selalu mudah. Justru seringkali dipenuhi ujian batin yang berat. Engkau diuji dengan rasa tidak dimengerti. Diuji dengan kesepian. Diuji dengan kehilangan. Diuji dengan pengkhianatan dari orang-orang yang paling engkau percaya. Semua itu bukan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk membersihkan hatimu. Agar engkau tidak bergantung pada manusia, agar engkau kembali bersandar hanya kepada Allah. Ada saat-saat di mana engkau merasa ingin menyerah. Merasa lelah dengan dunia yang terasa terlalu bising. Merasa ingin menghilang sejenak dari semua hiruk-pikuk.
Jika perasaan itu pernah datang, ketahuilah engkau tidak sendiri. Banyak jiwa yang sedang dipersiapkan oleh Allah merasakan hal yang sama. Mereka sedang ditempa agar hatinya kuat, namun tetap lembut. Agar jiwanya tajam, namun tetap penuh kasih. Dan jika hari ini hatimu terasa berat, jika air matamu mudah jatuh tanpa sebab, izinkan kami mendoakanmu. Semoga Allah menguatkan hatimu yang lelah. Semoga Allah mengganti setiap kesedihan yang kau pendam dengan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Semoga setiap luka yang tidak pernah engkau ceritakan menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat di sisinya. Semoga engkau dipertemukan dengan orang-orang yang memahami hatimu, atau jika tidak, semoga Allah sendiri yang menjadi penenang jiwamu. Saudaraku, tetaplah bertahan. Tetaplah berjalan meski perlahan. Tidak apa-apa jika hari ini engkau belum sepenuhnya mengerti siapa dirimu dan mengapa engkau merasa berbeda. Semua akan dibukakan pada waktunya. Allah tidak pernah tergesa-gesa, namun tidak pernah pula terlambat. Pada bagian selanjutnya, insya Allah, kita akan membahas lebih dalam tentang 6 tanda yang menunjukkan hawa aneh dalam dirimu itu. 6 isyarat halus yang sering dialami oleh jiwa-jiwa terpilih, namun jarang disadari. Dengarkan dengan hati yang tenang, karena bisa jadi, apa yang akan kita bahas nanti adalah potongan jawaban dari pertanyaan yang selama ini engkau simpan dalam diam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 0. 1. Orang merasa pernah mengenalmu padahal baru bertemu. Ada jiwa-jiwa tertentu yang kehadirannya langsung menembus lapisan luar manusia. Ketika orang bertemu denganmu, seringkali mereka merasa seolah-olah pernah mengenalmu sebelumnya, meski secara logika hal itu mustahil. Rasa ini bukan sekadar akrab atau ramah, tetapi lebih dalam, lebih halus, dan seringkali membuat mereka sendiri bingung. Ada getaran batin yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, seakan hati mereka mengenali hatimu tanpa perantara pikiran. Fenomena ini terjadi karena jiwamu memancarkan kejujuran fitrah. Di dunia yang penuh topeng dan kepura-puraan, jiwa yang masih jujur akan terasa sangat menonjol. Bukan karena engkau berusaha terlihat baik, melainkan karena tidak ada yang kau sembunyikan di kedalaman batin. Orang-orang yang hatinya lelah dengan kepalsuan dunia akan secara naluriah tertarik dan merasa aman berada di dekatmu. Seringkali, perasaan, pernah mengenal, itu membuat orang cepat percaya kepadamu. Mereka merasa tidak perlu bersikap waspada, tidak perlu menjaga jarak, dan tidak perlu memakai topeng. Tanpa sadar, jiwa mereka sedang beristirahat di dekat jiwamu. Namun, kondisi ini juga menjadi ujian bagimu, karena tidak semua yang merasa dekat memiliki niat yang tulus. Jiwa terpilih harus belajar membedakan antara keterbukaan dan keluguan. Hawa inilah yang membuat kehadiranmu terasa asing tapi familiar. Aneh bagi akal, namun sangat masuk akal bagi hati. Dan ini bukan kelebihan yang harus dibanggakan, melainkan amanah yang harus dijaga dengan kebijaksanaan dan kesadaran penuh kepada Allah. 0. 2. Kehadiranmu memberi rasa tenang tanpa banyak bicara. Engkau mungkin tidak menyadarinya, namun kehadiranmu sering membawa ketenangan bagi orang lain. Tanpa perlu memberi nasihat, tanpa perlu banyak kata, orang yang berada di dekatmu merasa dadanya lebih lapang. Seolah-olah ada beban yang perlahan dilepaskan. Ini bukan karena engkau menyelesaikan masalah mereka, tetapi karena energimu memberi ruang aman bagi jiwa mereka untuk bernapas. Jiwa yang telah melalui banyak luka biasanya memancarkan ketenangan yang sunyi. Bukan ketenangan yang riuh, melainkan ketenangan yang dalam. Orang-orang yang gelisah, lelah, dan penuh tekanan hidup akan merasakannya secara intuitif. Mereka mungkin tidak tahu mengapa, tetapi mereka ingin duduk lebih lama, berbicara lebih pelan, dan diam lebih khusyuk di dekatmu. Namun, ketenangan ini sering dibayar mahal. Karena untuk bisa menenangkan orang lain, engkau sendiri harus berkali-kali melewati badai batin. Ada kesedihan yang tidak kau ceritakan. Ada tangis yang kau simpan sendiri di malam hari. Semua itu membentuk jiwamu menjadi ruang teduh bagi orang lain. Maka tidak heran, jika terkadang engkau merasa lelah tanpa sebab yang jelas. Inilah tanda jiwa yang sedang ditempa oleh Allah. Engkau dipilih untuk menjadi penenang, bukan karena hidupmu mudah, tetapi karena hatimu kuat untuk tetap lembut meski sering terluka. 0. 3. Orang mudah membuka rahasia dan luka batin kepadamu. Salah satu ciri paling nyata dari jiwa terpilih adalah orang lain merasa aman untuk membuka rahasia di hadapanmu. Tanpa kau minta, tanpa kau desak, mereka tiba-tiba bercerita tentang luka terdalam hidupnya. Tentang kegagalan, pengkhianatan, penyesalan, dan dosa yang selama ini mereka simpan rapat-rapat. Seakan-akan ada suara batin yang berkata kepada mereka,
dia bisa dipercaya. Ini terjadi karena jiwamu tidak menghakimi. Bahkan ketika engkau diam itu penuh penerimaan. Tatapanmu tidak menghakimi, sikapmu tidak merendahkan, dan hatimu tidak tergesa-gesa memberi penilaian. Dalam dunia yang cepat menyimpulkan dan mudah mencela, sikap seperti ini sangat langka. Maka orang-orang yang memendam luka merasa akhirnya menemukan tempat untuk jujur. Namun, kemampuan ini juga membawa tanggung jawab besar. Engkau sering menanggung beban cerita orang lain, bahkan setelah mereka pergi. Kadang engkau ikut merasakan kesedihan mereka, meski masalah itu bukan milikmu. Jika tidak berhati-hati, jiwamu bisa kelelahan karena terlalu banyak menampung luka orang lain. Disinilah pentingnya engkau kembali kepada Allah. Menyerahkan semua beban yang tidak sanggup kau pikul. Karena hanya Dia yang maha mampu menampung segala keluh kesah makhluknya. No. 4. Sejak kecil merasa berbeda dan sulit menyesuaikan diri. Banyak jiwa terpilih merasakan perbedaan sejak usia sangat muda. Bukan merasa lebih tinggi, tetapi merasa tidak sepenuhnya cocok dengan dunia di sekitarnya. Cara berpikir yang terlalu dalam, perasaan yang terlalu peka, dan pertanyaan hidup yang terlalu berat untuk usia yang seharusnya masih sederhana. Engkau sering merasa asing, bahkan di tengah keramaian. Perasaan ini membuatmu belajar menyesuaikan diri, terkadang dengan mengorbankan keaslian dirimu sendiri. Engkau belajar tersenyum meski hati tidak benar-benar bahagia. Engkau belajar diam meski batinmu penuh pertanyaan. Semua itu dilakukan agar engkau bisa bertahan di dunia yang tidak selalu ramah terhadap kepekaan jiwa. Namun, perbedaan ini bukan kesalahan. Ini adalah tanda bahwa jiwamu membawa misi yang tidak biasa. Engkau tidak diciptakan untuk sekadar mengikuti arus, melainkan untuk memahami makna di balik arus itu sendiri. Meski jalannya terasa sunyi, Allah tidak pernah meninggalkanmu. No. 5. Sangat peka terhadap suasana, energi, dan perasaan orang. Engkau mungkin sering merasa lelah setelah berada di keramaian, bukan karena fisik, tetapi karena batinmu menyerap terlalu banyak. Engkau bisa merasakan perubahan suasana, ketegangan, atau kesedihan seseorang bahkan sebelum mereka berbicara. Kadang engkau merasa sedih tanpa tahu penyebabnya, padahal itu bukan berasal dari dirimu sendiri. Kepekaan ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, engkau memiliki empati yang dalam dan mampu memahami orang lain tanpa banyak kata. Di sisi lain, engkau mudah terbebani oleh energi negatif di sekitarmu. Jika tidak pandai menjaga diri, kepekaan ini bisa membuatmu merasa rapuh dan kelelahan. Karena itu, jiwa terpilih sangat membutuhkan waktu sendiri, doa, dan zikir untuk membersihkan batinnya. Tanpa itu, hatinya akan terlalu penuh oleh rasa yang bukan miliknya. No. 6. Dorongan kuat untuk mencari makna hidup dan kedekatan dengan Allah. Tanda paling dalam dari jiwa terpilih adalah kegelisahan spiritual. Engkau tidak pernah benar-benar puas dengan kehidupan yang hanya berisi rutinitas dunia. Ada rasa hampa yang tidak bisa diisi dengan harta, pujian, atau pencapaian. Hatimu selalu bertanya, untuk apa semua ini? Kemana akhirnya aku akan kembali? Kegelisahan ini bukan kelemahan, melainkan panggilan. Allah sedang menarik hatimu agar kembali kepadanya. Setiap rasa hampa, setiap kesedihan tanpa sebab, setiap tangis di malam sunyi adalah undangan lembut agar engkau mendekat. Bukan karena engkau jauh, tetapi karena Allah ingin lebih dekat lagi denganmu. Jika engkau merasakan ini, bersyukurlah. Karena tidak semua manusia diberi kegelisahan yang mengantarkan kepada cahaya. Banyak yang hidup tenang di dunia, namun lalai dari akhirat. Engkau mungkin gelisah, tetapi kegelisahanmu adalah jalan pulang. Semoga Allah menjaga jiwamu, menguatkan hatimu, dan membimbing langkahmu hingga akhir perjalanan. Amin. Dari seluruh pembahasan ini, dapat kita pahami bahwa hawa aneh yang membuat orang merasa pernah mengenalmu bukanlah sesuatu yang datang tanpa makna. Ia adalah jejak dari jiwa yang peka, lembut, dan masih terhubung dengan fitrah yang suci. Jiwa seperti ini hadir membawa ketenangan, kejujuran, dan empati yang dalam, meski harus menanggung beban batin yang tidak ringan. Perasaan berbeda sejak kecil, kepekaan terhadap suasana, serta kegelisahan mencari makna hidup adalah bagian dari proses pembentukan jiwa yang sedang diarahkan untuk lebih dekat kepada Allah. Semua ini bukan untuk dibanggakan, melainkan untuk disadari dan disyukuri sebagai amanah agar tetap rendah hati, menjaga hati, dan selalu bersandar kepadanya. Saudaraku, jika apa yang disampaikan dalam video ini terasa sangat dekat dengan hatimu, mungkin ini adalah cara Allah menegurmu dengan lembut,
agar engkau kembali menengok ke dalam dirimu sendiri. Jangan merasa sendirian dalam perjalanan ini. Teruslah berjalan, meski perlahan, dan jangan lepaskan hubunganmu dengan Allah, karena di sanalah letak ketenangan sejati. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak hingga akhir. Semoga setiap kata yang disampaikan menjadi pengingat, penguat, dan penyejuk bagi jiwa kita semua. Jika video ini bermanfaat, silakan dukung channel Jiwa Terpencar dengan menekan tombol suka, membagikan kepada orang-orang terkasih, dan menuliskan sholawat serta doa terbaikmu di kolom komentar. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan dan kasih sayang Allah, dipertemukan kembali dalam kebaikan, dan dikumpulkan kelak bersama orang-orang yang diridhainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.